Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 dari Angkatan 48, gelombang 6, Latsar CPNS 2021, mengerjakan tugas agenda 2 tentang podcast berakhlak. Saya sendiri sebagai host, Trisadea Marlita, dan 2 rekan saya sebagai narasumber, ada Mbak Safira Riza dan Mas Sidik Anam. Baik, segera kita mulai ya, Mbak. Ya, Ya, sekarang kan temanya berakhlak, ASN berakhlak. Berakhlak sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita sebagai calon ASN nih Mbak, Mas, gimana tuh coba penerapan di lingkungan kerja Mas Anang dan Mbak Safira? Ya, mungkin dari saya dulu ya, Mbak ya. Ya, baik, Mas Anang. Perkenalkan, saya Sidik Anang Nur Rahman. Saat ini saya bekerja di UPPKP Cikande, BPTD 8 Provinsi Banten. Menurut saya tentang berakhlak, tentunya kita berbicara tentang core value ASN, yang merupakan sebuah hal penting yang sangat wajib dimiliki oleh seorang ASN, di mana kita sendiri harus memiliki nilai-nilai tersebut. Karena pada dasarnya kita seorang ASN adalah seorang pelayan masyarakat yang digaji dari yang bersumber dari pajak masyarakat. Jadi kita harus memberikan seperti feedback atau timbal baliknya. Terkait dengan karir atau pekerjaan, kita harus siap di lingkungan pekerjaan kita. Dimanapun kita bekerja, kita harus menunjukkan kinerja yang terbaik. Terkait nilai berakhlak, yang pertama adalah mungkin berorientasi, yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana kita harus memberikan kinerja itu, yaitu seperti memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, memberikan pelayanan optimal. Semisal saya sebagai petugas penimbang, saya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menimbang kendaraan bermotor, seperti tata cara muat barang dan sebagainya. Kemudian terkait akuntabel ya, yang kedua, ya di mana kita harus melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, serta harus memiliki kompetensi yang kita jalani saat ini. Kita harus, seperti saya sebagai petugas penimbang, ya harus memiliki kapasitas yang sesuai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi jabatan saya. Kemudian yang kedua adalah harmonis. Tentu kita harus menjaga hubungan dengan kerja agar terciptanya kondisi kerja yang kondusif, dengan tidak membeda-bedakan rekan kerja dari manapun mereka berasal. Kemudian yang selanjutnya adalah loyal. Ya, kita harus mampu menjaga nama instansi, baik dalam maupun di luar saat kita bekerja, seperti tidak melakukan tindakan-tindakan negatif seperti mengkonsumsi narkoba, melakukan kolusi, korupsi, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah adaptif. Kita harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti menguasai teknologi, serta harus mampu menyesuaikan dengan perubahan. Yang selanjutnya adalah kolaboratif, di mana kita harus memiliki tujuan, di mana bersama rekan kerja. Ya, kita harus bekerja sama, berkolaborasi, sehingga memberikan output atau hasil yang maksimal untuk instansi kita di mana kita bekerja. Seperti itu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Mas Sidik. Bagaimana dengan Mbak Safira? Baik, izin
Perkenalkan, nama saya Safira Riza Azahra, saya dari Satpol Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, BPTD Wilayah 11 Jawa Timur. Menurut saya untuk penerapan core value ASN sendiri di lingkungan kerja saya, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, dengan cara saya mengarahkan penumpang ke kapal, lalu melayani surat izin keluar masuk lintasan dan dari perusahaan kapal. Lalu untuk akuntabel sendiri, saya menggunakan fasilitas kantor seperlunya atau tidak boros dan mematikan alat-alat elektronik saat tidak diperlukan. Lalu untuk harmonis, saya melayani penumpang dengan kualitas yang sama dan tidak membeda-bedakan antara pejalan kaki dengan yang naik kendaraan. Lalu untuk loyal, saya menerapkan core value ini dengan tidak menerima suap, gratifikasi, dan tidak melakukan pungli ke pengguna jasa di pelabuhan. Selanjutnya untuk adaptif, saya melaksanakan survei kepuasan masyarakat di pelabuhan yang sebelumnya manual dengan menjadi Google Form. Selanjutnya di pelabuhan kita juga udah melakukan jual beli tiket melalui aplikasi Verizi. Untuk kolaboratif, saya bekerja sama dengan rekan-rekan di lapangan melaksanakan pengecekan standar pelayanan minimum baik di atas kapal maupun di pelabuhan. Begitu Mbak untuk penerapan core value SN saya saat saya berada di lingkungan kerja. Terima kasih Mbak Safira. Nah, gimana nih menurut Mas Sidik dan Mbak Safira mengenai pelanggar ASN yang melanggar core value berakhlak ini? Contohnya kan banyak sekali kita lihat ASN yang keluyuran ke mall pada saat jam kerja dan juga mungkin sebagian beberapa oknum menerima suap gratifikasi. Gimana tuh tanggapan Mas dan Mbak? Silakan Mbak Safira. Baik, terima kasih. Untuk tanggapan saya terkait pelanggaran-pelanggaran seperti itu, menurut saya sikap tersebut sangat tidak terpuji apabila seorang ASN melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar seorang ASN, seperti gratifikasi, pungli, dan calo. Karena core value ASN berakhlak ini berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku sebagai seorang ASN. Oleh sebab itu, kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut baik di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sehingga dapat memperbaiki citra buruk ASN di mata masyarakat. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Safira. Gimana menurut Mas Sidik? Baik, menurut tanggapan saya ya terkait isu-isu tersebut, menurut saya kembali ke diri kita masing-masing sebagai ASN. Sebagai ASN ya kita perlu memahami jabatan dan tugas fungsi kita dengan pelayanan terbaik tadi dengan wujud nilai berakhlak yang telah disebutkan tadi. Terkait isu-isu akuntabilitas ASN yang masih dipandang buruk, tentu kita harus memperbaikinya dari diri sendiri seperti ya disiplin, terus tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan, karena kita sendiri merupakan ASN merupakan sebagai bagian dari birokrasi yang mana harus menjalankan roda-roda tugas pemerintah tersebut. Mungkin itu saja, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Safira dan Mas Sidik. Benar, kita sebagai calon ASN ya harus mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tadi. Jangan sampai kita ceroboh dalam bertindak dan bersikap. Baik, terima kasih semuanya. Berikut adalah hasil tugas dari kelompok kami. Terima kasih Bu Adani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.